Dita adalah seorang lulusan kebidanan yang baru saja diterima sebagai pegawai negeri sipil. Tugasnya membawa ia ke sebuah desa terpencil bernama Cisaranten yang berada jauh di kaki gunung. Perjalanannya penuh tantangan, mulai dari menempuh perjalanan panjang hingga menyewa jasa ojek motor. Dari awal, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ketika menyebut tujuan kepada para tukang ojek di terminal, wajah mereka langsung berubah. Beberapa dengan halus menolak, ada pula yang terang-terangan menyarankan Dita mengajukan mutasi saja. Tugas itu bisa dipindahkan, Neng. Cisaranten bukan tempat yang layak buat perempuan seperti kamu, kata salah satu tukang ojek, menatapnya dengan prihatin. Namun, Pak Giman akhirnya bersedia mengantar. Meski harus membayar mahal, Dita menerima. Sementara dalam perjalanan, Pak Giman kerap memberikan nasihat aneh. Jaga doa, Neng. Jangan sampai lengah. Di sana, banyak yang tidak kelihatan. Dita tidak mengerti, tapi ia hanya mengangguk kecil. Seiring perjalanan, kesan angker semakin terasa. Kabarnya, Cisaranten bukan sekadar desa biasa. Orang-orang menyebutnya kampung tanpa agama, yang dihuni oleh penduduk misterius dengan adat yang tidak biasa. Deru motor terdengar memecah kesunyian hutan sore itu. Suaranya melengking tajam, menyisir jalan setapak yang berliku. Namun, perlahan suara itu menghilang, tenggelam dalam rapatnya pepohonan dan nyanyian burung liar. Genangan lumpur tebal berhasil menghentikan laju motor tua yang ditunggangi oleh seorang pria paruh baya dan penumpangnya, seorang wanita muda berjilbab hijau daun. Mati lagi motor sialan ini, seru pria itu, Pak Giman, sambil mengelap keringat yang bercucuran dari dahinya. Ia membuka bagian mesin motor, berusaha memperbaiki busi yang tampak basah. Hembusan nafasnya kasar saat ia meniup busi itu beberapa kali. Sementara itu, Dita, wanita muda yang duduk di atas bongkahan kayu di pinggir jalan, memandang sekeliling dengan raut khawatir. Senja mulai menyelimuti hutan, menciptakan bayangan panjang yang menari di antara dedaunan. Angin tipis yang berhembus membuat tubuhnya menggigil, menambah suasana tegang yang dirasakan. Masih jauh lagi, Pak, tanya Dita, suaranya sedikit bergetar. Hutan ini dulu kita lewati. Habis itu sampai, jawab Pak Giman tanpa menoleh, sibuk dengan usahanya menyalakan kembali motor yang tak kunjung hidup. Lama-lama, Pak Giman menyerah. Sudah tidak ada gunanya, Neng. Kita tinggalin motor ini saja. Kalau malam, jalanan ini lebih berbahaya. Dengan langkah berat, ia memanggul tas besar milik Dita, lalu mengajaknya berjalan kaki menembus hutan yang semakin gelap. Ketika matahari benar-benar tenggelam, suasana hutan menjadi lebih mencekam. Pohon-pohon besar berdiri seperti raksasa, menciptakan lorong gelap yang dingin. Di tengah rasa lelah dan takut, langkah mereka terhenti. Pak Giman tiba-tiba menghilang. Panik, Dita berusaha memanggil. Pak Giman! Pak! Namun tidak ada sahutan. Ketika ia mendongak, ia mendapati dirinya sudah berada di depan perkampungan yang terlihat ramai. Penerangan dari lentera tradisional menerangi wajah-wajah penduduk yang tampak sibuk. Namun, ada sesuatu yang membuat Dita menggigil. Wajah mereka pucat pasi, tidak menunjukkan emosi sama sekali. Langkahnya terhenti ketika seorang lelaki tua, yang memperkenalkan diri sebagai kakek Samin, menghampirinya. Punten, Neng. Saya kakek Samin. Kepala adat di sini. Hati Dita mencelos. Nama kakek Samin pernah disebut oleh seorang tukang ojek di terminal sebagai pemimpin mistis desa ini. Ia merasa takut, tapi berusaha tetap tenang. Pak, ini desa Cisaranten, tanyanya, mencoba memastikan. Kakek Samin tersenyum dingin. Ya, ini Cisaranten. Tapi ada aturan yang harus kau patuhi di sini. Tatapan penduduk sekitar kini berubah.
Mata mereka penuh kecurigaan dan seakan menghakimi. Aturan kami, tidak boleh ada lebih dari 2 perempuan di sini. Kalau ada yang ketiga, salah satunya harus dikorbankan, ucap kakek Samin sambil mengeluarkan sebilah pisau dari balik jubahnya. Langkah Dita mundur perlahan. Namun warga sudah mengepungnya. Hingar-bingar sorak-sorai memenuhi udara, seperti merayakan kedatangan mangsa baru. Saat kakek Samin hendak mengayunkan pisaunya, suara azan terdengar keras dari kejauhan. Suara itu menusuk, membuat warga desa bergidik ketakutan. Mereka jatuh satu persatu, menutup telinga sambil berteriak. Kakek Samin yang tadinya berdiri penuh percaya diri kini terkulai lemas. Mulutnya menganga tanpa suara, pisau di tangannya jatuh ke tanah. Tim pencarian menemukannya di dasar jurang dalam keadaan yang membuat mereka tidak percaya. Dita lemah, namun hanya mengalami beberapa luka ringan. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana ia bisa selamat dari kejatuhan seperti itu. Tubuhnya kotor, rambutnya kusut, dan tatapannya kosong seperti orang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk panjang. Ketika dibawa ke rumah sakit, Dita akhirnya mengungkapkan kisahnya. Ia menceritakan tentang desa misterius, penduduknya yang aneh, dan bagaimana ia tersesat di dimensi lain. Namun, bukannya keheranan atau penjelasan, para penyelamat hanya terdiam. Banyak yang menganggap ceritanya sebagai halusinasi akibat trauma atau kondisi mental tertentu. Hanya para ustaz yang turut membantu pencarian yang meyakini bahwa Dita telah tersesat ke dunia lain. Mereka menjelaskan bahwa yang ia masuki adalah dimensi gaib, desa yang ia lihat bukanlah Cisaranten nyata, melainkan tempat yang dikuasai oleh makhluk halus. Dita dianggap disesatkan oleh kekuatan tak kasat mata. Mereka juga menemukan bekas-bekas ritual di sekitar area tempat Dita ditemukan, menambah misteri akan kejadian yang ia alami. Kembali ke dunia nyata tidak serta-merta menghilangkan trauma yang Dita rasakan. Ia kerap terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Suara-suara asing masih sering terdengar di telinganya. Ia mencoba kembali menjalani kehidupan normal, namun ketakutan masih membayangi setiap langkahnya. Dita akhirnya belajar bahwa dunia ini memiliki banyak sisi yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Peristiwa yang ia alami membuka matanya tentang keberadaan dunia lain yang ada di antara kehidupan manusia. Hingga kini, ia tidak pernah lagi berani mendekati area hutan itu. Meski demikian, ia tetap bertanya-tanya, apakah desa itu benar-benar ada, atau semuanya hanya ilusi? Namun, satu hal yang selalu ia yakini, ia beruntung masih bisa kembali. Karena tidak semua orang yang tersesat di antara dimensi lain dapat menemukan jalan pulangnya.